Kasus yang kedua Pak Nursin, gini, masalah anak itu masalah orang tua. Hal yang paling ribet mungkin adalah ketika kita nerapi anak-anak, apalagi anak-anaknya batita lah, bayi 3 tahun. Oh, bayi 3 Udah. tahun. Masalahnya apa? Kasus yang pertama, kasus masalah anak-anak. Saya tuh punya kasus, ini anak, Masya Allah ya, lahir itu normal Pak Nursin. Lahir itu normal, ini anak. Pas masuk bulan kelima, tiba-tiba kena hidrosefalus. Secara holistik gimana Mas Didi? Saya tanya dulu. Anak yang dilahirkan, dia tidak akan pernah mau tahu kenapa saya seperti ini. Yang saya interogasi adalah orang tuanya. Kenapa masalah anak, masalah orang tua. Allah berfirman di dalam Al-Quran, saya lupa suratnya, ketika Maryam hamil, nggak ada suami, dia dibully toh sama orang-orang di sana. Maryam pergi sejauh-jauh mungkin. Ketika Maryam nangis, Allah bilang, hei Maryam, kalau kau nangis, nanti anakmu ada apa-apa. Kau minta sama aku, kau happy sama aku, kata Allah. Ya udah. Nah, pertolongan Allah tuh lewat. Nah, ketika Maryam lahir, balik lagi nih ke kotaknya, dihujat kan si bayi sama Maryam. Mungkin dalam kan Allah turunkan wahyu tuh, Nabi Isa bisa ngomong. Ya cuman bilang, masalah anak, masalah orang tua. Kalau psikologi orang tuanya terganggu, ini anak pasti akan masalah. Yang pertama. Yang kedua, makanan apa yang masuk ke dalam mulut orang tuanya, pasti akan imbasnya ke anak. Karena apa? Ketika hamil kan Pak Nursin 2 ya dikasih makannya. Tuh. Anak sama ibunya. Ya udah. Saya berpikir, ini makannya bagus. Ini lahirnya normal kok, masuk bulan ke-5 tiba-tiba hidro. Udah. Saya tanya nih, benang merahnya apa sama orang tua ini? Oh iya Mas, ketika anak ini lahir, saya fokus kepada bisnis saya. Sehingga saya totally nggak fokus pada anak ini dan istri. Udah. Oke, sekarang ini anak ini belum dibawa ke tempat aku ya. Just consult by phone. Udah, ingat saya bilang, kalau mau konsul sama saya ribetnya apa? Saya akan gali akar masalahnya. Udah, bisa karena faktor medis, bisa karena faktor fisik, bisa karena faktor psikis. Udah, kan ini beriringan, seiring sejalan. Allah turunkan masalah di saat yang tepat. Kita mikirkan why-nya kenapa? Ya udah, tobat nih Mas. Tobat dua orang ini yang mau ngomong anak ini nggak bisa ngapa-ngapain Pak Nursin. Misalnya cuma nangis tok. Nangis tok, sudah badannya dingin banget, pucet, udah tapi nggak kejang. Nah, ketika sholat ini orang tua ini tobat, minta maaf, tiba-tiba anak ini kulitnya mulai agak merah. Pak Nursin. Nangis satu jauh berkurang banyak. Ya udah, silakan bawa ke rumah saya. Udah selesai, pas kebutuhan waktu ini orang luar kota, karena saya nggak mungkin ke sana, dia suruh ke rumahku. Udah, bawa ke rumah. Nah, ketika udah mulai main teknik terapi, ingat, saya selalu bilang gini, ketika saya mulai main teknik terapi pada klien, satu hal adalah saya selalu memberi ilmu gratis kepada itu pasien, klien. Kenapa? Saya nggak perlu bilang bahwa saya ikut pelatihan holistik ini sekian juta, ikut aku ini sekian juta, enggak. Tolong apa yang saya edukasi ke anak, terapinya apa, tolong rekam dan pelajari. Ketika saya mijitnya kayak gini, ibunya juga mijit kayak gitu. Pegang ini anak, ini kenapa, sampai ketemu. Jadi ibaratnya, loh kan gini Pak Nursin, kan tidak semua orang tuh punya duit. Tidak semua orang tuh bisa beli obat. Kenapa saya suruh kayak gitu? Ngejaga-jaga, kalau seandainya saya tidak ada di kota saya, dia bisa ngelakuin sendiri. Yang penting report every week itu harus desain ke aku, kemajuannya apa. Ya udah. Nah, ketika kayak gitu, pertama kali adalah setelah nerapi orang tuanya secara psikis, kan kalau dia hidrosefalus logikanya apa? Banyak cairan. Berarti ibunya apa disuruh? Kurangi minum banyak cairan. Apalagi yang lembab-lembab. Lembab itu apa pemirsa? Tepung.
ngaruh ke anak. Jadi kalau kita berpikir bahwa ya Allah, engkau telah uji anak aku dengan sakit ini, enggak. Ibunya cek kenapa? Makan apa? Udah, karena apa masalahnya adalah masalah orang tua. Ternyata orang tuanya yang Pak Nursin, hobinya makan lembab. Logikanya susunya wajar nggak jadi lembab? Sangat wajar ya. Nah, tengok deh orang tua kita zaman dahulu, banyak anak. Ketika bayinya tidak mau menyusui pada ibunya nangis. Berarti kan ada sesuatu bermasalah tuh di payudara ibunya. Apakah ibunya itu lagi masuk angin, emosinya nggak stabil, atau memang dia ada masalah secara nutrisi? Bukan tentang masalah, oh ini karena disantet orang, karena ini enggak. Secara holistik dibahasnya seperti itu. Ya udah, logikanya aja. Kalau orang secara fisiknya lemah, as a Muslim, setan suka tempat yang lembab. Kalau kita kondisi kita lemah, logikanya setan seneng nggak Pak Nursin? Seneng kan? Ya udah, ini benerin ibunya nih pola makannya. Udah pelan-pelan dibenerin. Udah, nah saya ke anak ini cuma main terapi pijat. Sama bagaimana cara ngebedong orang tua zaman dulu Pak Nursin. Pakai gurita, pakai kain. Udah, tuh saya ajarin. Saya belum kasih obat nih. Karena kan anak bayi itu rawan ya dikasih obat karena usianya belum sampai 1 tahun. Udah, pelan-pelan terapi sekali, ibunya istiqomah, bapaknya istiqomah, pelan-pelan ini ngecil. Kok bisa sih Mas ngecil? Ya karena kan anak kan masih ASI dari ibunya. Kalau makanan ibunya bener, maka anaknya juga akan bener. Karena makanan itu seperti menentukan karakter kita nanti seperti apa. Ya udah, nah Masya Allah tabarakallahnya, ini rezeki orang tua ini makin bagus Pak Nursin. Ya udah, tuh baru saya main nih masuk, Bu ini anak kondisinya harus minum obat, walaupun jadwal operasi udah ada jauh-jauh hari tuh. Kok nggak jadi Mas? Skenario Allah yang paling indah kan Pak Nursin. Ya udah, baru nih saya konsul nih sama guru. Udah, obatnya apa? Dikasihlah guru obat racikan ini. Ya udah, Masya Allahnya progresnya tuh kalau nggak salah gini. Yang tubuhnya sebenarnya segini Pak, segini ya, udah kecil banget. Ya udah, pokoknya apa kuncinya? Bersihkan hati orang tuanya everyday. Terus yang kedua, yang halal-halal itu wajib masuk. Yang ketiga apa? Makanan ibunya. Karena masih ASI kan ini anak, bukan empati. Ya udah. Jadi hal yang paling ribet mungkin adalah saya pribadi ketika nerapi anak-anak. Kenapa ribet ya tadi? Karena masalah anak balik masalah orang tua. Udah, kita nggak bisa nyalain anak-anak. Itu. Jadi kalau berbicara yang paling Mas Dedi paling enak kasus apa saya bilang? Ya yang paling enak kasus apa ya aku bilang masalah psikis cuma temenin ngobrol doang selesai. Tapi yang paling ribet apa ya masalah anak-anak. Lah kita aja yang sudah berumah tangga, anak bertambah usia itu semakin berubah perubahan. Ini nanti makannya apa, ini apa. Terus sih itu yang mungkin pengalaman pribadi, kasus-kasus yang memang saya tanganin. Makanya ketika teman-teman yang bilang, Mas, sampean kok di sosmed itu suka posting. Saya tuh jujur jarang banget nerapi. Ketika saya posting sesuatu di sosmed soal cerita, treatmentnya apa, nutrisinya apa, kadang suka seperti itu saya nulis. Tapi kadang cuma cerita alurnya aja. Treatment pun paling saya sepintas nulis. Tapi harus bilang, not sesuai dengan diagnosa holistik. Jangan pernah berdalih holistik itu hanya sekedar masalah ilmu ranting. Apa? Kalau bicara masalah holistik pasti kita berbicara masalah akar masalah ya Pak. Di dalam apa tanah. Kita menggali nih. Ada apa nih? Kok akarnya bagus, pohonnya jelek ya Pak ya? Udah. Oh ini. Nah, makanya selalu bilang, ketika teman-teman, Mas kok Masya Allah ya kasusnya itu luar biasa. Bla 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 bla. Ya cuma bilang apa? Ya karena Allah bicara ini. Guru kita bilang semakin menjauhi sunnatullah,
maka dia akan mengejar kita. Ingat aja akhir zaman sebagai muslim. Itu sih pengalaman saya pribadi, terlepas mungkin banyak kasus-kasus yang lain. Tuh, jadi untuk teman-teman di sini quote-nya adalah satu. Kalau pengen disayang sama makhluk langit, sama sang pencipta, sayangi diri sendiri dulu. Hargai diri sendiri dulu. Ketika bisa menghargai diri sendiri, maka Tuhan akan menghargai diri kita. Udah. Terus yang kedua, jangan pernah nengok kacamata masalah dari kacamata kuda kita. Tapi tengoklah dari kacamata kuda yang banyak. Biar apa? Konsep dakwah itu bukan menyalahkan, tapi mengajak kebersamaan biar ada solusi. Jangan lo di sini haram. Tapi solusinya apa? Udah. Yang ketiga, halal belum tentu thayyib ya Pak Nusin ya. Thayyib pasti halal. Kok kenapa mas kayak gitu? Contoh, orang tipe lembab dingin, biasanya cirinya apa? Gemuk. Itu banyak air, banyak kelembapan, timbulnya stagnasi. Pasti orangnya gemuk nggak? Ya udah, berarti solusinya apa mas pengen kurus? Ya lo jangan makan lembab lah. Gantinya apa? Yang panas, daging, kuning telur, ayam kampung, banyak gerak. Ini nih holistik yang kadang kita nggak dibahas. Padahal ilmu ini udah diajarin di SD. Zaman dulu yang kita lupain. Itu aja sih dari saya pribadi Pak Nusin. Untuk teman-teman kalau untuk kontak boleh silakan untuk konsultasi atau apapun di nomor ini 0812 7181 5979. Insya Allah konsultasi saya jawab sebisa saya mungkin. Tuh, karena saya pribadi jujur bakti saya ke orang tua, mungkin saya tidak akan pernah menjawab konsultasi jam 5 subuh sampai ke jam 9. Kenapa Pak Nusin? Tugasku itu sebagai upik abu di rumah. Ya udah, tapi kalau saya udah dijawab, pasti saya jawab. Itu aja saya pribadi. Untuk teman-teman dari manapun yang mau konsultasi silakan sok monggo, apapun masalahnya selagi saya bisa bantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pengalamannya beliau ya, Mas Dedi ya. Ternyata walaupun konsultasi ketika ilmu holistik itu dipakai itu luar biasa sekali. Dan dari niatnya beliau yang Masya Allah walaupun by phone ya, tidak langsung ketika dicari akar masalahnya itu pun luar biasa. Dan yang bisa kita ambil hikmahnya itu adalah bagaimana pola tindakannya adalah memang mengacu pada menelusuri dari faktor X-nya ya. Makanya ketika tadi ketemu adalah syarat tobat dulu. Nah ini juga salah satu konsep yang sangat bagus. Maka mudah-mudahan informasi dan ceritanya Mas Dedi itu bermanfaat bagi kita semuanya, terutama sahabat holistik dan para khalayak umum ya masyarakat. Mudah-mudahan bisa tercerahkan. Dan tadi sudah disampaikan nomor by phone-nya ya, insya Allah. Jika mau konsultasi silakan nomor itu di bel saja. Beliau akan setiap saat menerima ya, insya Allah ya. Mungkin tambahan Pak Nusin untuk teman-teman yang mau konsultasi atau sharing-sharing, saya insya Allah transfer ilmunya. Ya, silakan monggo. Kalau mau konsultasi atau minta transfer ilmunya silakan monggo sok. Tuh, nanti insya Allah dari situ banyak kecerahan dan saya akan tunjukkan belajarnya di mana dan di mana ilmunya. Karena ilmu Allah itu luas dan semoga bermanfaat. Baik, demikian saya holistik ya, yang insya Allah dirahmati oleh Allah dan mudah-mudahan Mas Dedi ini selalu dilindungi oleh Allah SWT, diberi kesehatan yang Dedi dan mudah-mudahan umur beliau umur yang berkah insya Allah karena insya Allah ya artinya dibutuhkan orang banyak. Demikian yang bisa disampaikan ya, kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan.